semawan, lihat akoda si muka, lihat di laku duka, lidaku masih aduka kamai sampah ika sari Fafana atina yau wafilana juru bara damana filun au aira lilmutin binang laina aku kira sama-sama katakan beri sorak-sorai buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Biar semua boleh salam-salaman. Karena saat ini hari kasih sayang kan? Boleh kita kasih salam kanan kiri. Kita katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang ini yang kau berikan. Terima kasih Yesus. Patut kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita mau menyembah Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang penuh kasih. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita mau tinggikan Tuhan. Karena Dia sangat baik. Bahkan teramat baik buat kita semua. Mari kita agungkan, tinggikan Tuhan. Kita puja-puji Allah kita yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau boleh angkat hati. Kau boleh angkat suaramu. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan Allah Raja. Mari sembah. Haleluya. Oh haleluya. Kami tinggikan Yes. Oh Allah yang layak kami sembah. Kau boleh menyembah Dia. Kau boleh memanggil nama Tuhan. Kami sembah.
Kiaralah ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang selalu kami puja. Kami tinggikan, kami agungkan. Kita angkat pujian ini. Yesus. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Kami mau berdiri. Kau berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih sungguh kita mau memanggil nama Tuhan. Yesus, kami memuja, kami sembah, kami sembah. Kau sebagai Raja kami. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kau ada saat ini Tuhan. Kau berdiri di tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu. Mari sembah puji Dia. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji duit tatamu Tuhan. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah Dia. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari jemaat katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Inilah tangan anak-anak-Mu Tuhan. Lihat hati mereka Tuhan. Lihat tubuh jiwa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji.
tahta-Mu Tuhan. Ada sembah. Sembah Dia, puji tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar singer katakan sembah. Kiralaya rapatakana Tuhan. Kiralaya rapapapapatakana Tuhan. Kiralalalalalalala. Kiralaya Yesus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan. Tangan kami mengangkat, mulut kami menyembah-Mu Tuhan, lidah kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari rasakan bahwasanya Allah ada di tempat ini saat ini. Rasakan rohnya ada di setiap hati kita. Rasakan jamahan Allah ada di tempat ini. Mari Roh Kudus penuhi setiap hati kami Tuhan. Patahkan sikitiki ara layara papa 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 patahkan kiralala layara mama ya se. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Raja buat kami. Engkau Raja di atas segala raja. Tiada Allah lain sekalian Engkau Tuhan. Engkau Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan.
tanganmu tinggi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Beri sorak-sorai lagi buat Tuhan, amin. Yes. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyi bersorak buat Tuhan. Forum Fokus Indonesia. Yang mau joget boleh. Sampai-sampai nyong. Forum Fokus Indonesia, tempat yang orang-orang percaya, yang bolehnya sampai dunia. Sekarang jadi Anak rajin sekali rajin. ayo. Forum Fokus Indonesia, tempat kumpulnya orang-orang percaya, yang boleh nikmati kasih-Nya, kasih Yesus Juru Selamat dunia. Doa. Yuk kita bergandengan tangan, yang cari jiwa
Masih ada yang asik-asik nih. Kakak adik Nabi sehebat Ise Almasi. Amin. Haring Bang Oje. Asik. Kita goyang asik bersama babe kita di sorge. Asik. Adik sehebat Isa Almasi. Kakak adik Rasul. Sebanding Isa Almasi. Baik kasihnya. Kasihnya juga kuasanya. Isa wal jihad. Wajiban di dunia wal akhirat. Kakak adik kasih. Adik kasih sehebat kasih Almasi. Asik. Kakak adik kuasih sedahsyat kuasih Almasi. Baik kasihnya. Baik kasihnya Juga kuasanya. juga kuasanya. Kita terbesar dunia akhirat. Juga dia Asik. dialah satu-satunya. Cuma dia. Cuma dia juru selamat dunia. Yang pakai merah. Cuma dia Asik. kalau percaya dapat jaminan masuk ke surga. Yeha. Yeha. Mana goyangannya? Tarik. Adik Nabi sehebat Isa Almasi. Kakak adik Rasul. Adik Rasul sebanding Isa Almasi. Baik kasihnya. Baik kasihnya Juga kuasanya. juga kuasanya. Isa wajihan. Isa wajihan di dunia wal akhirat. Kakak adik kasih. Adik kasih sebesar kasih Almasi. Kakak adik kuasa. Adik kuasih sedahsyat kuasih Almasi. Kasihnya tulus, kuasihnya dahsyat. Isa Almasi terbesar dunia akhirat. Cuma dia satu-satunya. Cuma dia juru selamat dunia. Cuma dia. Cuma dia penebus dosa manusia. Kalau percaya dapat jaminan masuk ke surga. Gendang saja, gendang saja. Cuma dia Mana goyangannya? satu-satunya. Mana goyangannya? Cuma dia juru selamat dunia. Asik. Cuma dia. Cuma dia penebus dosa manusia. Kalau percaya Dapat abe. masuk ke surga. Cuma dia dialah satu-satunya.
biasa. Forum Fokus Ministry. Kagak ada matinya. Amin. Dahsyat. Haleluya. Coba teriakan lagi. Wow. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hot banget. Haleluya. Lebih panas lagi. Kita ademkan hati kita. Karena Tuhan akan berbicara lewat hambanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Karena Allah akan berfirman. Firman yang menjamin hidup kita. Firman yang menyelamatkan kita. Firman yang hidup di dalam jiwa, hati, pikiran kita. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan. Firmanlah Tuhan, ku siap mendengar firman-Mu yang berkuasa ciptakan dunia. Lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hatiku untuk sambut firman-Mu, untuk sambut firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa mengubah hidupku. Mari katakan berfirman. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah. Oh berfirman. Berfirmanlah. 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 Ku siap mendengar. Kita angkat pujian ini. Pujian ciptaan Bapak Junaidi Salat. Sambil kita belajar pujian ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapak Tuhan, ku siap mendengar. Ku siap mendengar firman-Mu yang berkuasa. Yang berkuasa ciptakan dunia. Lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hatiku. Kiara laya ramayas. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yang berkuasa selamatkan hidupku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Katakan berfirmanlah. 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 Berfirmanlah.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan. Berfirmanlah di hati kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan. Berfirmanlah, ku siap. Katakan berfirman. Saya undang hambanya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan di malam hari ini Tuhan. Anugerah kemurahan Tuhan boleh mempertemukan kami kembali, boleh membawa kami ada kembali di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan kami juga sekarang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap daripada kami. Dan Roh Kudus tolong setiap daripada kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Roh Kudus tolong hamba urapi kami, urapi hamba Tuhan Yesus, pakai lidah mulut hamba untuk hamba boleh menyampaikan dengan sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga jemaat baik yang hadir di tempat ini maupun yang melalui Zoom boleh dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Terima kasih brother. Tes, oke, thank you. Puji Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan setelah 2 minggu yang lalu kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Malam hari ini kita semua bisa kembali berkumpul dan saya percaya itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan saja. 2 minggu yang lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang Yesus adalah roti hidup. Maka kita yang sudah hidup karena Kristus di dalam kita, karena Tuhan yang memang menjadi fondasi iman percaya kita. Maka di malam hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus kita akan belajar lagi tentang hidup saudara dan saya. Yang semua ini boleh ada karena anugerah kemurahan Tuhan. Sebelumnya saya rindu untuk Bapak Ibu terkasih boleh colek tangan kanan kirinya atau depan belakang katakan God is good. Boleh colek kanan kiri depan belakang katakan God is good. Because God is good all the time God is good. Tuhan anugerahnya yang membuat saudara dan saya boleh ada. Dan renungan atau sharing firman di malam hari ini saya beri judul hidup adalah anugerah dari Allah. Hidup adalah anugerah dari Allah. Anugerah juga bisa diartikan kasih karunia. Nats terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Saya akan membacakan Bapak Ibu terkasih dari Alkitab LAI edisi kedua. Sehingga saya mengencourage Bapak Ibu baik yang ada hadir di tempat ini maupun yang juga mengikuti lewat Zoom untuk paling tidak dalam satu keluarga punya Alkitab edisi 2 ya, karena bahasanya sudah lebih mudah untuk saudara dan saya mengerti. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 10. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Amin. Saya akan ambil dari versi yang berbeda, saya ambil dari New International Versions ya, NIV.
yang berbunyi demikian, ini menarik. But by the grace of God, I am what I am. Saya sebagaimana saya ada. And the grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Ini yang menarik. Yet not I, bukan karena saya. But the grace of God that was with me. Karena anugerah kemurahan Tuhan ada bersama dengan saya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, nats yang baru saja kita baca adalah pewahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus. Dan surat ini diberikan kepada jemaat Korintus. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus adalah pribadi yang luar biasa. Yang kita tahu bahwa perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus seperti saudara dan saya. Saudara dan saya percaya kita telah melewati fase yang namanya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sehingga seperti Rasul Paulus, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah. Dalam perjalanan Rasul Paulus dari Yerusalem ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan pertemuan dengan Tuhan Yesus membuat seorang Rasul Paulus yang adalah seorang pembenci pengikut Kristus. Dia terkenal dengan kebenciannya, bahkan kerjaannya Rasul Paulus itu adalah mencari pengikut Kristus lalu menganiaya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus secara pribadi itu membuat seorang penganiaya pengikut Kristus justru memberikan hidupnya untuk Tuhan. Berbalik 180 derajat, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Dan kita tahu dan kita bisa baca bahwa pengkabaran Injil oleh Rasul Paulus itu luar biasa. Asia kecil, Eropa itu kalau bukan pekerjaan Tuhan melalui Rasul Paulus itu tidak akan terjadi. Jadi dalam ayat yang baru kita baca dikatakan ini menarik. Rasul Paulus yang baru saja kita recall ya, perjalanan hidupnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia katakan demikian, namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. I am what I am. Rasul Paulus menyadari bahwa keberadaannya dia dengan hal yang telah mengubahkan hidupnya sedemikian rupa dahsyat itu semua bukan karena kuat gagahnya. Dia sadar sepenuhnya itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan ini menjadi menarik Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Ya. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Mereka itu adalah orang-orang termasuk Rasul di kalau kita baca sebelumnya ya. Itu Rasul Paulus itu sampai merasa dia tidak layak loh dipanggil rasul. Kalau kita baca di ayat 9 ya, dari 1 Korintus 15 ayat 9 itu dikatakan demikian Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Bayangkan, padahal Rasul Paulus itu dahsyat ya. Dia bilang, saya ini tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita bicara tentang anugerah, kita bicara tentang kasih karunia. Hidup saudara dan saya itu boleh ada hingga detik ini tuh semua karena kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan, amin. Kita harus tahu dulu apa itu namanya anugerah, apa itu namanya kasih karunia. Karena kalau kita tidak sadar dan kita tidak diingatkan tentang anugerah kehidupan kita yang sampai saat ini boleh ada malam hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Saya percaya kita akan menyia-nyiakan hidup kita. Bahkan menariknya Yakobus itu mengatakan bahwa hidup kita ini seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu hilang. Bayangkan, mari kita belajar tentang apa yang namanya anugerah atau kasih karunia itu. Kata kasih karunia, kalau berdasarkan studi kamus, kata kasih karunia atau anugerah itu kalau bahasa Ibraninya itu chen. Ya.
Hen itu kalau bahasa Yunaninya itu karis. Nah, hen ini kalau diartikan adalah perbuatan atasan yang menunjukkan kasih karunia kepada bawahan, yang mana bawahan ini tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus merasa dia tidak layak. Tetapi kita itu punya Allah yang dahsyat, amin. Hanya Yesus Kristus Allah yang datang yang mencari kita manusia, amin. Anda tidak akan bisa mengerti itu kalau tidak ada roh Allah dalam kita dan tidak meminta tuntunan Tuhan untuk kita mengerti kenapa Tuhan itu yang mencari kita manusia. Yohanes 3:16 katakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya yang percaya itu tidak binasa. Karena saudara dan saya ini tidak layak. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, jangan GR dengan hidup kita, jangan GR dengan hidup saudara. Anda dan saudara, saya dan Anda itu tidak layak. Tetapi Kristus melayakkan kita, amin. Tidak saja melayakkan, kita ini yang adalah kelompok orang berdosa. Oleh Kristus Yesus dengan kasih karunia keselamatan kita menjadi orang-orang yang hidup kekal bersama Dia. Saya merasakan benar anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, saya boleh ada di malam hari ini di atas mimbar. Itu kalau bukan karena anugerah kemurahan Tuhan itu gak mungkin. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengenal Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya ada di Interchange Cawang, saya lagi mengendari kendaraan saya jam 12 malam. Saya ini nakal versi zaman dulu ya, jadi bukan kekinian, maksudnya versi years ago. Dan waktu saya di Interchange Cawang jam 12 atau jam 1 pagi itu saya sempat mikir, ini kalau saya mati sekarang, saya mau pergi kemana? Dan kalau Tuhan panggil Ita years ago sebelum saya bertobat, saya tahu saya ada di kerak yang paling dalam itu. Saya tahu hidup saya diproses sama Tuhan sedemikian rupa Bapak Ibu terkasih. Saya boleh ada di atas mimbar ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Semua. Dan sebagaimana Paulus katakan bahwa sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, hidup saudara dan saya itu boleh ada karena penyertaan Tuhan, amin. Sehingga kita harus sadari, kita harus ingat bahwa hidup kita ini sangat terbatas. Kita punya time limit dan time limit kita ini tidak pakai misalnya mohon maaf yang senior-senior dulu. Mungkin yang rambutnya putih dulu mungkin atau yang rambutnya merah dulu seperti saya duluan. Merah, putih, hitam gitu ya. Ternyata enggak Bapak Ibu terkasih. Kalau Tuhan panggil kita itu anytime. Gak yang senior, gak yang junior, yang masih baru lahir, Tuhan bisa panggil. Dan mari kita melihat, berkaca, merenungkan di malam hari ini. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup saudara dan saya dengan anugerah yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada saudara dan saya. Alkitab dalam Titus mengatakan bahwa kita tuh diselamatkan bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan. Kalau LAI versi lama, bukan karena perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan. Tetapi semua karena rahmat-Nya melalui Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu dan hidupmu. Karena hidup kita tuh ada tujuannya Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, ada tujuannya. Dan mari kita belajar dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Saya punya waktu, diberikan waktu oleh Bapak Pendeta Fadila Mulya 20 minutes ahead ya, 20-25 menit ke depan. Untuk apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, hidup kita ini sangat terbatas. Bahkan kalau saya membaca dari referensi yang saya lakukan beberapa waktu ya, saya membaca referensi itu ada kebiasaan
dari orang Israel sebelum mereka tidur itu mereka membaca doa, Bapak Ibu terkasih. Yang saya catat itu doa tidurnya orang Israel itu bunyinya demikian. Beadeka afkit rukhi. Beadeka afkit rukhi. Yang artinya ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Jadi bangsa Israel itu dia tahu bahwa dia itu belum tentu kalau mereka tidur itu mereka hidup loh besok paginya. Itu kebiasaan doanya bangsa Israel. Ya. Dan kalau bangun pagi, doanya mereka seperti ini. Modeh ani, atau dalam bahasa kitanya itu thanks God I'm alive. Terima kasih Tuhan saya hidup. Hidup saudara dan saya ada batasnya. Dan anugerah kemurahan Tuhan membuat saudara itu ada di malam hari ini bersama dengan saya. Nah, ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara terkasih. Tentang hidup adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Dan ini saya rindu untuk kita semua bukan saja belajar tapi merenungkan dan benar-benar melakukannya karena waktu ini semakin singkat Bapak Ibu. Tanpa terasa bulan Februari sudah mau berakhir. Saya melihat catatan perjalanan pelayanan saya, agenda mungil saya itu tuh ada di handphone ya. Saya suka minta tolong suami saya untuk membantu mencatatkan, padahal saya bukan Debbie Bashir, bukan sekelas Debbie Bashir. Cuma saya karena banyak hiruk pikuknya jadi saya suka minta tolong suami saya untuk bantu catetin ya. Nah ini ternyata saya punya Aspri ini lebih nanya lagi sama saya, kita ada pelayanan gak ya tak? Gitu ya, jadi malah dia nanya gitu. Saya melihat agenda saya ternyata tahun lalu 2023 itu saya juga melayani di Fokus di minggu ini, di minggu keduanya. Jadi saya tahu nanti tahun 2024 mungkin November juga Pendeta Fadil akan kasih jadwal saya nih karena tahun lalu seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, cepat sekali waktu itu berlalu, ya. Dan ada 3 hal yang mau saya sampaikan di waktu yang singkat ini tentang apa yang harus saudara dan saya lakukan bagi Kristus di dalam hidup kita yang adalah semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, jangan sombong dengan hidupmu. Jangan sombong dengan hidup saudara dan saya. Jangan berpikir bahwa hidup saya ini boleh ada karena kekuatan saya, karena kesehatan saya, karena emang saya harus hidup. It's by nature saya hidup, karena sudah not by nature, secara alami. Meant to be, memang saya ini manusia ya saya hidup. Tidak. Bukan seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan yang memberikan hidup itu kepada saudara dan saya. Bahkan kalau saudara membaca di referensi, saudara bisa googling atau saudara bisa cari dengan mudah ya saat ini ya. Ada istilah Latin kuno, mungkin saudara pernah dengar, memento mori. Memento mori itu istilah Latin kuno yang artinya ingatlah akan kematianmu. Dan kalau kita membaca referensi tentang memento mori ini, biasanya akan ada tambahan informasi tulisan bahwa ada guratan di telapak tangan kanan kiri saudara yang seperti huruf M, memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Nah, ini membuat kita semua harus serius menjalani hidup kita untuk tidak boleh bersombong. Hidup kita semua karena anugerah kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Saya ada kesaksian. Hari Minggu yang lalu, ini kan baru Kamis ya, hari Minggu. Jadi seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Minggu kemarin minggunya lagi, ya sekitar tanggal 17 mungkin kalau nggak salah. Itu saya menghubungi kawan saya yang sedang sakit. Saya janjian sama kawan saya yang sedang sakit untuk hari Sabtunya, Sabtu kemarin ini, tanggal 17 ya kalau nggak salah 17 kemarin, itu saya mau datang ke rumah dia yang sakit. Saya tidak bisa datang beberapa waktu, tetapi saya mendoakan teman saya melalui hand telepon, saya telepon dia, saya doakan, saya chat dia setiap hari untuk memberikan semangat gitu ya. Sampai pada satu waktu saya lihat jadwal saya bisa ke rumahnya dia karena cukup jauh dari rumah saya. Saya janjian dan hari Minggu itu saya janjian dengan teman saya dan suaminya untuk Sabtu depannya saya berkunjung ke rumah yang bersangkutan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, H-1 sebelum saya sampai jam 10 pagi di hari Sabtu, kawan saya sudah dipanggil Tuhan.
Jadi waktu saya datang di hari Sabtu tepat seperti janji saya jam 10 ya, saya datang ke rumah kamu, maka saya datang ke rumah duka. Dan tadi pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, teman baik saya pun Tuhan panggil secara mendadak dalam perjalanannya ke kantor. Tadi pagi Bapak Ibu, teman baik saya dalam perjalanannya ke kantor. Bapak Ibu, apa yang bisa kita sombongkan dengan hidup kita? Mari kita sadari, hidup saudara dan saya semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Kita yang layak itu Tuhan layakkan. Mari, ayo buka hati saudara, lembutkan hati saudara. Saya percaya Roh Kudus bekerja luar biasa di tempat ini. Bahkan bekerja luar biasa untuk mereka juga yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Karena hati yang lembut itulah yang membuat kita bisa hidup di dalam Tuhan, live in Christ. Dan yang kedua Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Setelah kita sadar bahwa kita tidak boleh sombong tentang hidup kita. Karena hidup kita benar-benar karena kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya harus tahu dan belajar peka untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan itu maunya Tuhan, bukan maunya kita. Dan memang dikatakan dalam Yohanes 14, kalau engkau mengasihi aku, engkau mengikuti melakukan perintahku. Kalau kita sibuk bernyanyi, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jesus, I believe in you. Jesus, I belongs to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Tapi saya terus merokok. Hello, ada di sini mungkin yang agak tertampar dengan urusan yang satu ini. Karena saya pernah pelayanan suatu hari saya pernah melayani satu persekutuan doa juga, cukup ramai. Saya juga menyatakan kesaksian saya bagaimana Tuhan ubahkan saya dari kebiasaan itu ya. Dan setelah selesai ibadah lalu ada ibu-ibu yang datang ke saya. Dan dia bilang, ternyata ngerokok itu bisa berhenti ya, bisa stop ya. Terus saya tanya, tante sama kayak saya nih, nakal-nakal gitu, ngerokok. Iya dan saya nggak bisa berhenti, dia bilang kayak gitu. Dan dia merasa diingatkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan dan kesaksian saya. Menariknya Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, yang Tuhan Yesus mau itu pasti, mostly, kebanyakan against our flesh. Apa tuh namanya itu? Tidak sesuai dengan kedagingan kita. Bukan masalah bisa nggak bisa Bapak Ibu berhenti merokok. Mau nggak Anda berhenti merokok? Saya bisa. Walaupun saya perempuan saya cukup mengerikan. Saya nggak pakai yang kretek ya. Tapi untuk kategori wanita, hello. Nggak apa-apa. Nggak ada yang kebetulan di malam hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya Roh Kudus akan membuat saudara gelisah kalau masih ada loh ya. Tapi di sini saya percaya nggak ada yang punya kebiasaan seperti saya kan. Nggak ada ya, sini kebiasaannya sehat semua ya, amin ya, amin ya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Yes. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, saya melayani bersama teman-teman dalam panggilan Tuhan kepada saya, melayani jiwa-jiwa warga binaan di lembaga pemasyarakatan beberapa di Jakarta dan juga sekitarnya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, dalam beberapa waktu yang lalu kami melayani di salah satu lembaga pemasyarakatan. Dan selesai pelayanan, waktu kami akan meninggalkan gereja di tempat itu, ada warga binaan yang datang kepada saya. Dan dia minta ditopang doa. Lalu tentu saja saya panggil teman-teman semua, kami berkumpul untuk kami menopang doa dari jemaat warga binaan ini ya. Dan sebelumnya seperti biasa saya tanyakan sedikit tentang sudah berapa lama saudara ada di tempat ini. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, ini menjadi menarik. Waktu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, sudah berapa lama kamu ada di tempat ini? Dia bilang, saya lupa, dia panggil saya itu tante. Agak bingung juga saya dipanggil tante, saya itu nggak siap ya. Biasanya saya dipanggilnya kalau nggak kak, ibu gitu masih oke. Tapi kalau dipanggil tante, oke deh, tapi well, whatever. Dia panggil tante, saya udah sekian kali di sini. Bapak Ibu, saya itu yang tadinya berempati, bersimpati. Saya juga udah siap-siap, aduh saya sedih banget dengan kondisi jemaat ini ya.
Begitu dia bilang dia bukan kali pertama, melainkan kali kesekian, saya sempat jengkel dan saya bilang sama anak ini, kamu ini suka doyan hobi atau senang ada di tempat ini? Saya bilang gitu. Karena lebih dari sekali ternyata anak itu ada di situ. Dan dia bilang kali ini, tapi tante kali ini beda, dia bilang kayak gitu ya sama kami. Terus bedanya apa? Ternyata gini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kemarin-kemarin mungkin dia punya penolong, punya backingan gitu ya. Jadi dia merasa fine-fine aja. Tetapi kali kesekian ini Tuhan izinkan tidak ada yang menolong dia. Dan terlebih lagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, anak ini atau karena dia masih muda ya Bapak Ibu, anak ini datang, dia bilang sama saya, tante tolong doakan saya dan juga doakan tenggorokan saya. Jadi tenggorokan anak ini sakit. Mungkin saya mendapatinya seperti radang lah ya. Tetapi menariknya Bapak Ibu, sakitnya ini baru muncul kalau hatinya tuh tersentuh. Bayangkan, hatinya tersentuh ya. Jadi kalau dia datang dalam ibadah, dalam kegiatan ibadah di tempat tersebut, ya di lembaga pemasyarakatan tersebut, dan hatinya tersentuh oleh lagu pujian misalnya, atau oleh firman Tuhan yang dia dengar, atau situasi ibadah saat itu, maka itu tenggorokan itu sakitnya luar biasa. Itu baru tersentuh, belum nangis loh ya, baru maktek gitu kalau orang Jerman bilang, maktek gitu. Ya, I don't know in English apa itu, itu ya, tapi kalau Jerman itu ketahuan itu tek gitu ya. Nah Bapak Ibu, dia berdoa, dia minta sama kita untuk mendoakan dia. Dan tentu saja Bapak Ibu terkasih dalam Kristus kita doakan itu. Bayangkan waktu kami doakan anak ini, itu dia menangis sejadi-jadinya air mata. Saya sampai waktu saya mendoakan dia bersama teman-teman, itu saya sibuk, kayaknya saya minta sama suami saya tisu atau tisu yang ada di tas saya, di kantong saya gitu ya, karena kami gak boleh bawa tas. Itu nangisnya itu luar biasa dan saya bisa bayangkan sakitnya seperti apa tenggorokan dia. Karena tersentuh saja itu sudah sakit. Dia bilang, sakit tante, saya tersentuh saja, itu belum nangis. Kau bayangkan kalau dia nangis sakitnya seperti apa. Tapi saya percaya, kami percaya, ada urapan Tuhan, ada cara Tuhan yang bekerja luar biasa bagi anak ini. Sehingga pada saat kami doakan dia menangis sejadi-jadinya. Dan rasanya dia tidak peduli dengan rasa sakitnya Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Dan beberapa waktu kemudian dalam jadwal kami melayani lagi di tempat itu, ya, saya mendapati pesan. Jadi anak ini kirim pesan kepada temannya untuk disampaikan kepada kami. Lalu dia bilang gini Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, untuk Tante Ita. Dia benar kan panggil saya Tante Ita. Intinya gini, Tante, saya mau hidup saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau bersaksi bagi Tuhan dan saya mau menjangkau jiwa. Saya percaya Tante, Tuhan sudah sembuhkan tenggorokan saya walaupun masih sakit. Tapi gak bakal mengganggu apa yang saya mau kasih buat Tuhan. Saya mau main musik untuk Tuhan dan saya mau hidup melayani Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pasti membuat yang namanya perubahan transformasi. Baik pikiran, baik karakter, baik yang namanya ujungnya adalah action atau attitude. Jadi kalau transformasi tidak terjadi, pikiran kita masih kayak dulu, karakter kita tidak berubah, lalu aksi kita, perbuatan kita tetap sama, what's going on in you? What is going on with us? Apa yang sedang terjadi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus? Apa masalahnya? Ayo, jangan keraskan hatimu. Entar sok itu teman saya tadi pagi baru keluar dari rumahnya di kendaraan. Tuhan baik. Kendaraan itu berhenti di lampu merah Bapak Ibu, di luar kota dia, dinasnya. Apapun itu untuk belajar bersyukur itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan panggil dia dan kita anak-anak Tuhan belajar mengucap syukur karena mobilnya berhenti di lampu merah.
Gunakan hidup saudara dan saya selama Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Anak ini diberikan kesempatan mengenal Tuhan tetapi di sekolah kehidupan. Puji Tuhan, haleluya, saudara dan saya dalam keadaan dahsyat, baik, sadar itu makanan ya. Sadar-sadarnya semua dalam keadaan baik, normal. Apa sih? Bahkan saya juga mengencourage teman-teman semua di sini untuk ayo nanti jajan kopinya agak dikurangi di minggu depan dan 2 minggu yang akan datang. Mungkin kalau yang suka jajan kopi, belilah Alkitab edisi kedua LAI. Ayo, kita bisa jajan tuh. Ayo kita beli Alkitabnya karena Anda akan lebih mudah mengerti di edisi yang terbaru ini. Yang lama itu tahun 74 ya kalau nggak salah. Tahun 74 bayangkan. Wow, ya years century ago. Come on. Ayo, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan curious dan akan membayar harga untuk itu. Saya nggak peduli dengan, well ya of course saya minum kopi, saya ini peminum kopi berat. Saya cari yang promo di minimarket, di saving 5.000, sekian ribu, saya bisa beli Alkitab di online, itu lebih murah saya dapati gitu ya. Ayo. Ya, jadi nanti 2 minggu depan Pendeta Fadila Mulia nanti jemaatnya di sini bawa Alkitab edisi kedua semua, oke? Yang digital ini juga boleh, digital boleh, tapi harus ada ini paling tidak satu rumah satu Alkitab ini, amin? Ya dong, spiritnya semangatnya harus kayak gitu, masuk jadul terus ya, oke. Sip ya Kak Lina, thank you so much loh, terima kasih. Saya juga pernah disupport oleh Kak Lina untuk pelayanan kami mendapatkan Alkitab edisi 2. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati Kak Lina senantiasa dengan pelayanannya ya Kak. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, tujuan hidup kita yang pertama adalah jangan sombong. Karena kita ini hidup karena anugerah kemurahan Tuhan. Anugerah kemurahan Tuhan membuat kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan itu tidak harus berdiri di sini di atas mimbar atau bernyanyi seperti teman-teman atau bermusik. No, lakukan kehendak Tuhan di Yerusalemmu itu pertama kali. Keluargamu dulu. Jangan pusing harus di atas mimbar. No, semakin di atas mimbar semakin berat, bukan brothers, sisters? Bukan demikian ya para hamba Tuhan yang hadir tempat ini. Semakin di atas sini semakin luar biasa tantangannya. Lakukan kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu dulu. Istri, suami, kasihilah istrimu. Tunduklah kamu kepada suami. Tapi itu jangan main-main dengan Efesus 5 ya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tunduk kepada suami sebagaimana kau tunduk kepada Tuhan. Berat, tapi itu kehendak Tuhan. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itu kehendak Tuhan. Apalagi yang standarnya kita anak-anak Tuhan. Ampunilah musuhmu. Bukan masalah di sini. Yang tahu itu Tuhan. Bukan masalah kita dilihat ribuan orang, jutaan orang. Tapi hidup saudara dan saya pada saat orang gak ngeliat itu seperti apa? Benar melakukan kehendak Tuhan? Atau cuma untuk dilihat orang? Ini menjadi pertanyaan besar dan menjadi challenge buat kita semua anak-anak Tuhan, amin. Lalu kita mulai beranjak, Tuhan percayakan dari Yerusalem kita jalan ke Yehuda. Kita jalan lagi ke Samaria untuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Melalui hidup saudara dan saya. Kita ini adalah suratan terbuka, kitab yang terbuka. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kalau saya boleh ada di atas mimbar ini, saya boleh melayani Tuhan seperti sekarang. Lalu ada teman saya mendapati saya masih ngerokok. Saya tidak bisa membayangkan, bukan soal itaknya, tapi batu sandungan itu tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, sadari bahwa hidup saudara dan saya adalah anugerah. Maka yang ketiga yang kita harus renungkan, tujuan hidup saudara dan saya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Dari apapun yang Tuhan ada di tangan kita, ada itu bukan masalah apa ya, ada itu kau bisa apa dalam tugas kita sebagai istri, apa yang kau bisa lakukan untuk suamimu dan anakmu. Suami, anak-anak, apalagi Tuhan izinkan kita dalam karya kita, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan apapun yang Tuhan tambahkan sedikit itu Tuhan tambahkan. Apa yang kita bisa lakukan yang ujungnya mempermuliakan Tuhan, amin. Mempermuliakan Tuhan. Kan orang akan mengenal Kristus itu dari kita, dari hidup kita.
Saya terakhir, saya ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya ini salah satu pengurus RT di rumah saya. Ya, saya pengurus RT di rumah saya, satu-satunya yang perempuan dan satu-satunya yang anak Tuhan. Bukan kebetulan Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, suatu tantangan yang luar biasa dahsyat dan saya membawahi tentara-tentara security di rumah. Jadi keren banget deh. Jadi kalau Tuhan Yesus yang keren. Jadi begini, menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan sesuatu yang kecil, yang tapi bermakna Bapak Ibu terkasih. Kalau saudara haus, pasti saya haus. Kalau saya lapar, pasti saudara lapar. Ada kegiatan kecil yang mungkin saya suka lakukan dan saya percaya Bapak Ibu terkasih juga pasti juga sudah lakukan ini di rumah. Kalau pas lewat teman-teman security di rumah dan Anda kebetulan pas mampir di minimarket, ayo tambahin teh botolnya sesuai dengan siapa yang jaga saat itu dinas. Air putih, it's okay. Karena mereka tahu yang ngasih itu orang Kristen itu. Amin. Dan biarlah melalui apa yang kita perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. 3 hal, saya tutup. Hidup adalah anugerah dari Allah. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Saya mohon teman-teman pemusik dan WL naik ke atas mimbar. Ada 3 hal Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. 1, jangan sombong dengan hidupmu. Karena hidup kita ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama Tuhan masih berikan nafas dalam hidup saudara dan saya. Karena kembali, hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, tambahkan tujuan hidup saudara dan saya. Yaitu apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Singer boleh nyanyikan lagu ini secara pelan-pelan. Boleh nyanyikan lagu ini secara pelan-pelan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami
Bahkan Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Semata-mata karena kami tahu hidup kami ini karena anugerah kemurahan Tuhan saja. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau hidup kami lebih bermakna, lebih dahsyat di dalam Tuhan. Dan melalui hidup kami semua, nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap daripada kami, untuk kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat di dalam Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan, kami rindu untuk terus disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai akhir kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Sampai setia mengiring Yesus. Puji nama Tuhan, kita diberkati firman Tuhan, amin. God is good all the time. It's only by your grace. Itulah seperti kata Mbak Tuhan tadi. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada setiap kami lewat hamba-Mu Kak Ita Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biar kiranya firman-Mu itu Tuhan hidup di dalam kami, bergerak di dalam kami. Kami tidak saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Untuk menjadi kitab yang terbuka Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ini saatnya kami memberikan persembahan, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan, agar boleh menjadi pelebaran bagi pekerjaan Tuhan di persekutuan doa fokus ini ya Tuhan. Kami memberi dengan kasih, dengan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama saya katakan amin. Kita angkat pujian, gak ada kasih yang kaya Tuhan Yesus. Amin.